Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kok ini? Deklarasi firman, bukan deklarasi kesembahan. Sorry, ada kesalahan teknis berikutnya. Ya, oke. 1, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman-Mu adalah Tuhan sendiri. Aku siap menerimanya dan melakukannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Hidup dalam perjanjian berkat, itu judul firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Dan ada 2 macam orang hidup, ya. Yang pertama adalah hidup dengan kemampuan manusiawi kita. Ya, ini yang disebut dengan berkat Allah. Ya, siapa bilang bahwa orang yang tidak mengenal Tuhan, bahkan para penyembah berhala, tidak bisa diberkati? Bisa, saudara. Ya, ada banyak raja-raja yang tercatat di dalam Alkitab yang hidupnya secara materi sangat diberkati, kekuasaannya besar. Ya, sebutlah Raja Darius, Raja Nebukadnezar, ya, rajanya Naaman. Itu raja-raja yang diberkati secara materi, kekuasaan mereka luar biasa. Bahkan di dunia ini ada seorang kaisar yang terkenal dari Cina yang bernama Qin Shi Huang. Ya, kaisar pertama Cina itu luar biasa kekuasaannya. Saudara bayangkan, ketika sebelum dia meninggal, dia mempersiapkan kuburannya yang terbuat dari tempat yang sangat luas, ya, karena di dalam kuburan itu ada 8.000 patung seukuran manusia yang tingginya rata-rata 1,7 meter sampai 2 meter. Seukuran manusia dibuat mirip persis seperti manusia, termasuk lencana-lencana pangkat yang ada di pakaiannya itu detail sekali, saudara. Ya, bahkan wajahnya 8.000 ini tidak sama persis, ya. Ada ciri-ciri wajah, saudara bisa bayangkan 8.000 patung, ya. Di sini aja 50 sudah seluas ini, kan 8.000 itu sampai simpang 7 sana aja mungkin nggak cukup, kan? Itu kuburannya. Jadi saudara bisa bayangkan betapa kayanya kaisar ini, betapa besar kekuasaan kaisar ini, ya. Ya mungkin saudara pikir, ya apa sih artinya patung? Tetapi saya hanya ingin menunjukkan bahwa manusia hidup dengan kemampuan manusiawi bisa diberkati, ya. Karena berkat Allah itu bersifat umum, ya. Siapa yang rajin menanam pasti akan menuai hasilnya, ya. Petani yang rajin menanam pasti dia akan menikmati panen yang baik. Ya, kalau dia memelihara tanamannya dengan rajin, maka pasti dia akan menikmati dan memperoleh hasil panen yang luar biasa. Itu yang disebut dengan kemampuan manusiawi kita. Tetapi ada pola hidup yang kedua, adalah orang yang hidup dalam perjanjian berkat. Berkat Bapa. Ya, berkat Bapa di surga yang memberkati anak-anaknya. Inilah yang kita mau renungkan bersama di dalam perjanjian berkat. Alkitab saudara disebut kitab perjanjian lama dan perjanjian baru, ya. Ada perjanjian antara Tuhan dengan umatnya di dalam perjanjian lama, dan juga ada perjanjian baru antara Tuhan Yesus dengan umatnya di perjanjian baru, ya. Dan itulah hidup dalam perjanjian yang kita akan bersama-sama renungkan pada pagi hari ini. Mari kita melihat bagaimana untuk mengalami sukses seutuhnya.
Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ayo saya ajak saudara untuk bersama-sama menghafal ayat ini. Ulangan 8 ayat 18. Ini nomor cantik ya. 818. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Sekali lagi, Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saya bacakan untuk saudara Bible in Basic English ya. Kita mulai sedikit belajar dua bahasa ya, karena saudara sebagian juga sudah belajar bahasa Inggris. Kalau Ulangan itu bahasa Inggrisnya Deuteronomy 8 verse 18 ya, 8 ayat 18. But keep in mind the Lord your God, for it is He who gives you the power to get wealth. Jadi kekuatan untuk memperoleh kekayaan itu adalah the power to get wealth. Wealth itu kekayaan, kuasa itu power. So that He may give effect to the agreement which He made by His oath with your fathers as at this day. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin tanya, siapa di antara saudara yang Alkitab di HP-nya sudah ada versi Bible in Basic English? 1, 2 orang. Kalau nggak salah sudah pernah saya sampaikan ya. Jadi jangan sekarang, nanti sampai di rumah tambahkan versi Alkitab Bible in Basic English, BBE kalau bahasa Inggrisnya ya, Bible in Basic English. Itu bahasa Inggrisnya cukup sederhana, karena seluruh Alkitab diperkirakan hanya ada 1000 kata bahasa Inggris yang dipakai berulang-ulang ya. Mungkin kalau saudara baru belajar sampai pelajaran 37, barangkali kosakata bahasa Inggris saudara mungkin hanya sekitar 200 atau 300 kalau saudara belum pernah belajar bahasa Inggris di luar pelajaran yang saudara terima ya. Dan sedikit-sedikit ketika saudara membaca Alkitab bahasa Inggris, maka saudara akan ditambahkan kosakatanya. Kenapa? Karena saudara kan tahu yang Alkitab bahasa Indonesianya. Jadi tidak perlu saudara buka kamus, saudara baca Alkitab Bible in Basic English, maka saudara kalau nggak ngerti, lihat aja yang bahasa Indonesianya. Kebanyakan mirip-mirip ya, meskipun tidak selalu sama persis ya. Contohnya tadi itu ya, kuasa untuk memperoleh kekayaan, bahasa Inggrisnya the power to get wealth ya, kan mirip-mirip ya. Oke, itu berkaitan dengan BBE atau Bible in Basic English. Mari kita lanjutkan bagaimana rahasia mengalami sukses seutuhnya ya. Yang pertama adalah mengerti kenapa kita diberkati ya, seperti yang dikatakan di dalam Ulangan 8 ayat 18 tadi ya.
dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Jadi saudaraku yang Tuhan kasihi, mengapa Tuhan ingin memberkati saudara dan saya? Ya, karena tujuannya adalah untuk meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah. Ya. Saudara bayangkan, orang aja kalau berikrar dengan sumpah itu sifatnya mengikat. Ya, bahkan ada sanksi hukum kalau seseorang di bawah sumpah, ya, lalu memberikan kesaksian yang tidak benar alias kesaksian palsu, itu ada ancaman hukuman pidananya. Ya. Orang aja bisa seperti itu, apalagi ini Tuhan Allah meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ya, sebetulnya ada sebagian orang yang menganggap mosok si Tuhan berjanji dengan sumpah, ya. Ini adalah bahasa manusia yang dipakai untuk menggambarkan bagaimana seriusnya Tuhan memberikan janji kepada umatnya. Ya, itu sebabnya saudaraku yang Tuhan kasihi, tetap yang di bagian depan kita tidak bisa abaikan, karena tadi dikatakan haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Itu bagian kita. Bagian Tuhan adalah memberi kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan tujuan apa? Meneguhkan perjanjian yang sudah diikrarkannya. Itu sebabnya saudaraku yang Tuhan kasihi, sekali lagi kita perlu mengerti bahwa kita diberkati itu tujuannya bukan supaya kita jadi kaya, tujuannya bukan supaya kita foya-foya, tujuannya bukan supaya kita jadi gagah perkasa di bumi ini, tetapi tujuannya adalah untuk meneguhkan perjanjian yang sudah diikrarkan oleh Tuhan. Jadi dengan kata lain, sebetulnya Tuhan itu jauh lebih ingin memberkati saudara dibandingkan kita ingin diberkati. Ya. Jadi kalau saya umpamakan itu sebagai dengan skala angka, Tuhan itu ingin memberkati saudara dengan angka 10, mungkin saudara dan saya sendiri ingin diberkati cuma 2 atau 3 level. Ya. Tuhan itu sebetulnya sangat ingin memberkati saudara dan saya, karena itu tujuannya adalah untuk meneguhkan perjanjiannya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa tidak semua diberkati? Ya, pasti ada sesuatu yang salah. Yang salah bukan dari sisi Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar janji, ya. Tetapi ada sesuatu yang tidak benar yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Nanti kita akan lihat sama-sama, ya. Sebelumnya kita akan lihat dulu Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Atas ikan-ikan di laut termasuk ikan air tawar, saya yakin juga termasuk, ya, bukan hanya ikan yang ada di laut air asin, ya, termasuk ikan air tawar, termasuk ikan nila, ikan gabus, ya, sebutlah ikan gurame barangkali, ya. Jadi saudaraku yang Tuhan kasihi, Tuhan sudah memberikan perintah kepada manusia untuk beranak cucu dan bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkanlah itu dan berkuasalah. Ya, jadi saudara dan saya juga diberikan kuasa atas ikan-ikan, atas burung-burung dan atas binatang yang merayap di bumi. Ya, burung-burung sebutlah itu ayam juga termasuk burung. Ya, saudara pelihara burung, taklukkanlah itu. Ya, bukan tidak mungkin Tuhan bisa memberkati saudara lewat pelihara burung, pelihara ikan,
pelihara kambing, ya, termasuk binatang yang merayap di bumi, ya. Berkuasa, ya, menguasai, ya. Katakan kepada ikan-ikan, kepada burung-burung, dan kepada binatang-binatang itu, ya, Tuhan sudah segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku, ya. Oh, itu sebabnya ikan-ikan beranak cuculah bertambah banyak, ya. Untuk apa? Untuk memberkati kita. Kalau saudara pelihara ikan, ya. Nah, kalau saudara memberkati ikan di laut tetapi saudara nggak pernah mancing, nggak pernah menjala, ya percuma. Ya, itu salah satu contoh bagaimana kita melakukan firman Tuhan, dan bukan tidak mungkin, ya, saya percaya akan ada di antara jemaat GBI Sambil Megah yang suatu hari nanti akan jadi pengusaha ikan yang berhasil, jadi pengusaha burung-burung, ayam, dan unggas lainnya yang berhasil, ya, menjadi pengusaha binatang-binatang yang merayap, kambing, sapi, dan kawan-kawan, ya. Silahkan saudara boleh pilih, boleh pikirkan, ya. Salah satu pelayanan yang dalam waktu dekat kita akan melakukan di Sedulur Sikap adalah membantu mereka untuk pelihara kambing, dan pada saat yang sama, ya, suatu hari nanti saya percaya kita juga bisa belajar dari mereka, ya. Karena salah satu butir perjanjian dengan mereka adalah kita belajar bareng-bareng, ya. Istilah kami sinau bareng, ya, untuk pelihara kambing, ya. Mereka akan pelihara kambing. Siapa tahu kita suatu hari nanti juga akan melakukan hal yang sama. Nah, saudaraku yang Tuhan kasihi, mari kita lihat perjanjian Allah dengan manusia di dalam Kejadian 1 ayat 27 sampai 28 tadi. Yang pertama adalah bagian manusia, bagian saudara dan saya yang Tuhan taruh di dalam kitab Kejadian 1 ayat 27 sampai 28 tadi, ya, yaitu hidup segambar dengan Allah. Inilah visi yang diberikan Tuhan kepada manusia, supaya kita semua hidup segambar dengan Allah, ya, memancarkan citra Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Ketika orang melihat saudara dan saya, maka mereka akan melihat Tuhan dalam tanda petik, ya. Melihat bagaimana kasih Tuhan memancar lewat kehidupan kita, melihat bagaimana kebaikan Tuhan itu terasa lewat perbuatan kita, ya. Terasa ada aura, ya, di mana kuasa Tuhan itu mengalir lewat kehidupan kita, ya. Bukan sebaliknya, ya. Bukan kalau ketemu orang Kristen terus lihat orang jahat, ya. Karena kita diciptakan segambar dengan Allah, maka sudah selayaknya dan sudah sepatutnya kita hidup segambar dengan Allah. Itu adalah visi kita. Lalu misi kita adalah memperbanyak gambar Allah, ya. Memperbanyak secara biologis dalam keluarga, punya anak, ya, ada keturunan, ya, manusia berkembang biak, ya, semakin hari semakin banyak, ya. Dulu mungkin jumlahnya tidak seberapa, tetapi hari ini sudah lebih dari 7 miliar manusia yang hidup di atas muka bumi ini, dan barangkali dalam waktu beberapa tahun ke depan sudah akan mencapai lebih dari 8 miliar manusia. 8 miliar itu 8.000 juta. Kota Kudus ini penduduknya tidak sampai 1 juta. Jadi di seluruh dunia itu ada lebih dari 8.000 kali penduduk di seluruh Kabupaten Kudus, ya. Dan memperbanyak itu tidak hanya sekedar beranak cucu dan berkembang biak, tetapi, ya, Injil harus diberitakan karena gambar Allah itu tidak terdapat pada semua manusia, ya. Gambar Allah yang seutuhnya itu terdapat pada orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dipulihkan kehidupannya, dipulihkan
tubuh, jiwa, dan rohnya sehingga memiliki hidup yang baru dan serupa dengan gambar Allah. Itu adalah misi kita, itu adalah misi manusia, dan juga seharusnya ini adalah misi dari gereja untuk memperbanyak gambar Allah. Ya, misinya bukan hanya sekedar untuk memenuhi gereja, saudara, tetapi supaya gambar Allah itu semakin nyata di dalam kehidupan komunitas atau masyarakat di sekitar kita, sehingga orang akan semakin mudah melihat kasih Yesus di dalam kehidupan mereka. Ya, itu misi yang diberikan Tuhan kepada manusia. Dan sebaliknya, ada bagian Allah yaitu memberkati manusia secara holistik. Holistik itu artinya secara utuh, ya, secara penuh, ya, tidak hanya sekedar diberkati rohaninya, tetapi juga jasmaninya. Itu artinya holistik. Bahkan tidak hanya diberkati jasmani dan rohani, tetapi juga diberikan damai sejahtera, diberikan keluarga yang harmonis, diberikan anak-anak yang taat dan takut akan Tuhan, ya, orang tua, suami istri yang saling mengasihi, dan berbagai macam berkat yang sudah Tuhan janjikan di dalam Alkitab. Ya, konon kalau dihitung ada 6.000 janji Tuhan di dalam seluruh firman Tuhan, dan itulah yang Tuhan ingin berkati manusia secara holistik. Jadi saudaraku yang Tuhan kasihi, ada bagian Allah dan ada bagian manusia. Nah, saudara, sebagai contoh misalnya, saudara barangkali kalau ada yang pernah ngontrak rumah, biasanya kan ada perjanjian, ya, antara pemilik rumah dengan yang kontrak. Ya, di dalam perjanjian itu diantaranya disebutkan bahwa pemilik rumah bersedia meminjamkan, atau enggak, saya kurang paham istilahnya apa, tapi artinya adalah pemilik rumah bersedia memberikan rumahnya untuk dipakai oleh yang kontrak. Sebaliknya yang kontrak berjanji akan membayar sesuai dengan nilai kontrak yang disepakati. Jadi dalam hal perjanjian ini ada pemilik rumah dan ada yang kontrak, ya, atau yang pinjam rumah itu. Nah, di dalam perjanjian ini kalau yang ngontrak atau yang pinjam rumah itu membayar sesuai dengan perjanjian, maka pemilik rumah berkewajiban merelakan, membiarkan, mengizinkan rumahnya dipakai. Betul ya? Seperti itu ya. Nah, seandainya yang kontrak tadi tidak membayar sesuai dengan perjanjian, apakah yang pemilik rumah tetap berkewajiban untuk mengizinkan rumahnya dipakai? Yang kontrak nggak bayar, yang punya rumah tetap, kan sudah perjanjian, sudah tanda tangan di hadapan notaris. Rumahnya tetap bisa dipakai nggak? Ya nggak bisa lah, mau nggak bayar kok. Perjanjian itu baru berlaku kalau kedua belah pihak menyepakati dan melakukan perjanjian itu. Kalau salah satu di antara mereka tidak melakukan sesuai dengan perjanjian, maka perjanjian itu ya batal. Karena tidak sesuai dengan apa yang disepakati. Demikian juga dengan perjanjian antara Tuhan dan manusia. Meskipun Tuhan itu penuh dengan anugerah, tetapi pada dasarnya ketika manusia berdosa, maka sesungguhnya perjanjian Tuhan dengan manusia itu batal. Karena apa? Batal karena manusia berdosa. Kita baca Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu
dan engkau akan merenungkan tumitnya. Ini adalah akibat dari manusia berdosa. Maka ada dampak yang terjadi antara hubungan Tuhan dengan manusia. Ya, ada dampak yang terjadi antara manusia dengan iblis. Ada dampak yang terjadi antara manusia dengan tadi itu, ya, ikan di laut, burung-burung di udara, dan binatang yang merayap di bumi. Bahkan firman Tuhan katakan, dengan berpeluh engkau akan bersusah payah mengusahakan tanah, karena tanah yang engkau diami itu sudah tertutup. Ya. Itulah akibat karena manusia berdosa. Jadi perjanjian berkat yang semula Tuhan sudah ikrarkan kepada manusia itu batal karena manusia berdosa. Jadi di dalam Kejadian 3 ayat 15 ini manusia berdosa sehingga perjanjian batal. Konsekuensinya, bila salah satu tidak memenuhi bagiannya, maka batal perjanjian itu. Oke, saya lewati dulu sedikit karena ini urutannya agak terbalik. Ya. Di dalam perjanjian lama setidaknya ada 6 jenis perjanjian yang Tuhan sudah adakan dengan manusia. Yang pertama adalah dengan Adam dan Hawa yang disebut dengan perjanjian Eden, yaitu yang tadi kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 27 dan 28. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, taklukkan itu, berkuasalah. Dan Adam dan Hawa tidak perlu, bukan berarti mereka tidak perlu bekerja, ya. Mereka tetap bekerja karena manusia sudah diciptakan pada dasarnya adalah bekerja, tapi bukan dengan berpeluh, dengan istilahnya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian bersakit-sakit dahulu. Ya, kalau bersenang-senang kemudian enak, saudara. Kalau bersakit-sakit dahulu lalu masuk rumah sakit kemudian, ini repot. Ya, karena tidak semua yang bersakit-sakit dahulu itu pasti akan bersenang-senang kemudian. Meskipun dengan usaha mungkin manusia bisa mendapatkan. Tapi perjanjian antara Tuhan dengan Adam dan Hawa tidak seperti itu sebetulnya, ya. Tetapi perjanjian itu menjadi batal karena manusia berdosa. Lalu perjanjian yang kedua yaitu antara Tuhan dengan Nuh. Ya, perjanjian apa itu? Tuhan berjanji, ya, bahwa tidak akan ada lagi air bah. Ya. Dan perjanjian ini masih tetap berlaku sampai hari ini. Meskipun ada banjir, ya, tetapi bukan berarti itu banjir yang melingkupi seluruh dunia. Ya, Tuhan berjanji meskipun para ahli mengkhawatirkan es di kutub utara mencair, memang katanya permukaan laut naik gara-gara es itu cair, ya. Tetapi kita percaya bahwa perjanjian antara Tuhan dengan Nuh itu masih berlaku sampai hari ini. Dan yang ketiga adalah perjanjian antara Tuhan dengan Abraham, ya. Aku akan memberkati engkau. Nanti kita akan lihat, ya. Yang ketiga ini, yang keempat, 5 dan 6, ya, secara singkat itu perjanjian Tuhan dengan Israel sebagai umat pilihan Allah. Lalu perjanjian Tuhan dengan Harun atau suku Lewi, bahwa keturunan Harun akan menjadi imam untuk selama-lamanya, dan itu digenapi lewat Tuhan Yesus.
yang menjadi imam untuk selama-lamanya. Daud juga ada perjanjian Tuhan bahwa tahtanya akan tetap untuk selama-lamanya, ya. Tetapi sejarah mencatat bahwa keturunan raja-raja keturunan Daud tidak semuanya takut akan Tuhan, bahkan banyak di antara mereka yang akhirnya menjadi penyembah berhala, bahkan sampai akhirnya kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua, kerajaan utara atau Samaria, Israel, lalu yang selatan itu kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda ini terdiri dari suku Yehuda dan Benyamin, sementara kerajaan utara itu terdiri dari 10 suku lainnya. Dan sampai hari ini kerajaan utara itu hancur dan bahkan keturunannya sudah sulit ditemukan lagi. Itu yang disebut dengan 10 suku yang terhilang dari bangsa Israel. Yang orang Yahudi yang masih tercatat sampai hari ini itu adalah mereka yang berasal dari kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda. Yang kenapa disebut Yahudi? Karena dari kerajaan Yehuda, sehingga mereka disebut orang Yahudi. Ya, sampai hari ini itu yang masih terlacak hanya dari 2 suku, yaitu Yehuda dan Benyamin. Jadi itu sekilas 6 perjanjian di perjanjian lama. Mari kita kembali sedikit perjanjian dengan Abraham. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Di dalam bahasa Inggris BBE, and I will make of you a great nation, blessing you and making your name great, and you will be a blessing. Nanti tugas saudara install BBE, lalu baca lagi ayat-ayat itu dalam bahasa Inggris. Siap? Siap. Cuma sebelah sini. Siap? Siap. Amin. Ya, oke. Sedikit-sedikit ya saudaraku ya. Nanti satu hari nanti kita akan saya akan lebih banyak tampilkan ayat-ayat dalam bahasa Inggris, dan mungkin sebagian khotbah juga diselipi dengan perkataan-perkataan bahasa Inggris. Kita bersama-sama belajar sampai suatu hari nanti kita akan punya English service. Amin. Amin. Siap? Siap. Generasi ilahi? Siap. Wih, dahsyat. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Lalu ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sampai hari ini umat Tuhan yang kita kenal lewat negara Israel masih sebagian dikucilkan karena tidak semua negara mau memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Ya. Hubungan kerjasama diam-diam mungkin ada. Ya. Contohnya Indonesia sampai hari ini tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi kalau orang Indonesia mau ke Israel tidak bisa terbang langsung ke Israel. Harus lewat Dubai atau lewat negara lain. Hari ini ya, saya tadi pagi lihat videonya, mulai entah kemarin atau hari ini sudah ada penerbangan langsung dari Jeddah ke Tel Aviv. Artinya apa? Meskipun Saudi Arabia belum punya perjanjian diplomatik dengan Israel, tetapi penerbangan langsung dari Jeddah ke Israel sudah diizinkan. Dan bukan tidak mungkin dalam waktu ke depan Saudi Arabia akan punya perjanjian diplomatik dengan Israel, sehingga masing-masing nanti akan punya kedutaan besar di negara
satunya. Ya. Apakah itu juga akan berlaku untuk Indonesia? Mungkin masih jauh. Tetapi sebetulnya kalau Indonesia mau kerjasama dengan Israel, yang diuntungkan bukan cuma Israel, justru Indonesia yang lebih banyak diuntungkan, saudara. Jadi doakan supaya ini semua akan berjalan seperti yang Tuhan rencanakan, akan ada pemulihan-pemulihan yang terjadi. Tetapi itu juga jangan lupa bahwa semakin baik hubungan antar negara di seluruh dunia, itu salah satu tanda bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Itu salah satu tanda bahwa antikris akan berkuasa. Tetapi saya percaya bahwa umat Tuhan yang percaya sungguh-sungguh kepada Yesus tidak akan masuk ke masa antikris. Masa antikris itu adalah bagi mereka yang ketinggalan. Jadi kita akan masuk di dalam pemeliharaan Tuhan, bukan masuk di dalam masa antikris. Memang ini jadi bahan perdebatan secara teologis. Sebagian ada yang percaya bahwa gereja Tuhan akan dilepaskan dari antikris. Sebagian ada yang percaya gereja Tuhan juga masuk dalam masa antikris. Tetapi saya lebih percaya dan menganut paham yang pertama. Gereja Tuhan tidak masuk di dalam masa antikris. Oke, itu sedikit menyimpang ya. Tetapi intinya adalah Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Ya. Sudah terbukti sejak tahun 1948 secara jasmani, meskipun orang Israel itu tidak percaya Yesus, tetapi dunia melihat mereka secara ajaib dilindungi Tuhan. Tahun 1948 ketika mereka memproklamasikan kemerdekaannya pada bulan Mei 1948, ya, mereka tidak punya pasukan bersenjata yang kuat pada zaman itu. Dan 6 negara menyerang mereka bersama-sama, ya. Tetapi entah bagaimana caranya, ya, mereka bisa lolos dan selamat dari serangan. Pada tahun 1967 kembali terjadi perang 6 hari. Ya, mereka diserbu dengan kekuatan militer yang jauh lebih besar daripada yang dimiliki negara Israel pada zaman itu. Ya. Tetapi kembali secara ajaib, negara Israel ini dilindungi Tuhan. Ya. Kenapa dilindungi Tuhan? Saya percaya karena Tuhan juga masih punya rencana dengan bangsa ini. Ya, Tuhan tidak biarkan mereka. Ya, Tuhan punya rencana dan pada saatnya nanti kita percaya orang Israel akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Meskipun mungkin gara-gara itu mereka akan masuk di dalam masa antikris dan mereka harus menebus dengan darahnya. Ya. Tapi bagaimanapun juga kita melihat orang-orang yang memberkati mereka diberkati. Ya. Amerika itu memberkati negara Israel, ya, melindungi, bahkan setiap kali ada itu pembicaraan di PBB, ya, Amerika selalu pakai hak vetonya untuk menghentikan semua upaya untuk menyingkirkan negara Israel. Ya, tidak heran kalau Amerika itu diberkati dengan kekuatan yang luar biasa karena orang-orang Yahudi banyak di Amerika. Bahkan perlu saudara mengerti bahwa mata uang kertasnya Amerika, ya, itu sebetulnya yang mengeluarkan bukan pemerintah Amerika, tetapi Federal Reserve namanya. Dan Federal Reserve itu adalah sebuah lembaga milik orang Yahudi. Jadi dengan kata lain, sebetulnya ekonomi Amerika itu dikuasai oleh orang Yahudi. Apakah ini perlu kita ketahui? Saudara perlu mengerti, ya. Bukan berarti saudara perlu ikut campur di dalamnya, tetapi saudara perlu mengerti bahwa sungguh, ya, bangsa ini meskipun dia sudah menyalibkan Yesus, tetapi Tuhan
tetap punya rencana dengan mereka. Ya, belum selesai, saudara. Saya tidak ingin mengatakan bahwa saudara harus memberkati mereka, harus kirim persembahan untuk negara Israel. Mungkin nggak perlu juga kali ya. Mereka sudah cukup kaya raya, ya, menguasai ekonomi dunia. Ya. Tetapi saudara selalu perlu perhatikan apa yang terjadi dengan Israel. Salah satunya yang tadi saya sebutkan, ketika ada berita memberitakan tentang hubungan antara Jeddah dan Tel Aviv, saudara perlu ngerti hal-hal seperti ini. Saudara perlu tahu bahwa ada sesuatu yang sedang berubah di dalam peta politik dunia. Ya. Dan itu ada kaitannya dengan perjanjian dengan Abraham yang masih berlaku sampai hari ini. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Saya percaya Saudi Arabia akan diberkati Tuhan, ya, karena mau berdamai dengan Israel. Sebaliknya negara-negara yang masih memusuhi Israel, ya, mereka tetap akan babak belur, ya, ekonominya hancur, ya. Sebutlah itu negara Lebanon, Syria, ya, Libya, ya, negara-negara yang sangat membenci Israel. Bahkan salah satu inisiator penyerangan itu, kalau saya nggak salah, antara Syria atau Libya, ya. Itu negaranya sekarang kacau balau, saudara. Ya, ekonominya merosot, ya, inflasinya gila-gila, ya. Karena salah satunya adalah karena mereka mengutuk orang yang diberkati atau orang umat pilihan Tuhan. Dan perjanjian dengan Abraham adalah, aku akan memberkati engkau dan keturunanmu, dan olehmu semua kaum di muka bumi beroleh berkat. Saya perlu garis bawahi bahwa semua kaum di muka bumi beroleh berkat itu bukan berarti lewat negara Israel lalu semua negara diberkati. Bukan itu, saudara. Ya. Tetapi Tuhan memberkati lewat siapa? Lewat Tuhan Yesus yang adalah keturunan Abraham. Ada 14 generasi dari Adam sampai Abraham, ada 14 generasi dari Abraham sampai Daud, dan ada 14 generasi dari Daud sampai Tuhan Yesus. Ya, dari 42 generasi inilah, ya, firman Tuhan digenapi. Aku akan memberkati engkau dan keturunanmu, dan olehmu, atau dalam hal ini mu-nya ini adalah Abraham, dan oleh Abraham semua kaum di muka bumi beroleh berkat. Berkat apa? Berkat keselamatan di dalam Yesus Kristus. Karena lewat keturunan Abraham inilah Mesias dilahirkan, keselamatan itu diperoleh oleh manusia karena Yesus sudah lahir sebagai juru selamat, tapi dia rela memberi diri untuk disalib, bahkan mati menebus dosa seluruh umat manusia. Bahkan sesaat sebelum dia mati, ya, dia seluruh dosa umat manusia baik yang sudah ataupun yang akan terjadi itu ditimpakan atas Yesus. Dan itulah sebabnya ketika di atas kayu salib Yesus berseru, Eli Eli lama sabachthani, ya Tuhanku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, secara teologis itu ditafsirkan, ya, bahwa pada saat itulah seluruh dosa umat manusia ditimpakan atas Yesus. Dia menanggung seluruh dosa itu, dan wajah Tuhan, wajah Allah Bapa dipalingkan karena Bapa tidak, ya, kalau disebut tidak tega atau tidak sanggup lagi, tidak bisa lagi melihat anak tunggal yang dikasihnya, karena anak tunggal Bapa itu menanggung dosa seluruh umat manusia. Bahkan segala kutuk ditanggung oleh Tuhan Yesus
di atas kayu salib. Ya, tetapi ketika dia turun ke dalam kerajaan maut, dia menang atas maut dan bangkit pada hari ketiga, maka sejak itu Tuhan Yesus memproklamasikan, ya, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Oleh karena itu, ya, jadikanlah sekalian bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala yang telah kuperintahkan kepadamu, dan itulah berkat bagi semua kaum di muka bumi. Jadi sekali lagi, jangan saudara keliru menafsirkan ini sebagai berkatnya negara atau bangsa Israel memberkati seluruh dunia, ya. Tetapi berkat ini berbicara tentang Yesus. Oke, ini saatnya kita sudah. Nah, contoh Ishak, Yakub diberkati sebab hidup seperti Abraham, maka perjanjian berkat berlaku dalam hidupnya. Ya. Jadi itu sebabnya kenapa Ishak, meskipun dia tidak menerima janji dari Tuhan secara langsung, janji itu diterima oleh Abraham. Tetapi Ishak, di dalam kitab Kejadian dicatat bahwa Ishak menabur, ya, dia menjadi kaya, semakin kaya, dan menjadi sangat kaya. Ya. Kenapa Ishak diberkati Tuhan? Ketika dia menabur, dia menuai 100 kali lipat. Ya, karena Ishak hidup seperti Abraham. Ya. Dan menikmati perjanjian berkat itu berlaku dalam hidupnya. Jadi walaupun tidak menerima janji, tetapi terhubung dengan ikatan janji. Ya. Karena apa? Karena hidup seperti Abraham. Yakub juga begitu. Ya. Yakub meskipun dia pernah melakukan kesalahan, dia membohongi ayahnya, ya, untuk menerima berkat. Ya, memang akhirnya dia diberkati, tetapi lewat cara yang curang. Tetapi kenapa dia terima berkat itu? Ya sebetulnya karena salahnya Esau juga. Karena Esau memandang rendah hak kesulungan dan dia jual hak kesulungannya itu kepada Yakub. Jadi di satu sisi memang Yakub berbohong, tapi di sisi lain memang dia berhak untuk menerima berkat itu karena Esau sudah menjual hak kesulungannya itu dengan ditukar semangkok kacang merah. Ya, waktu dia lapar, dia lihat Yakub lagi masak kacang merah, ya, dia minta, tapi Yakub katakan jual dulu hak kesulunganmu. Ya. Dan Esau memandang rendah hak kesulungannya itu dan dia berikan itu kepada Yakub. Dan akhirnya Yakub diberkati. Kenapa? Karena dia hidup seperti Abraham. Dia dengar cerita dari Ishak, Ishak dengar cerita dari Abraham. Jadi cerita itu disampaikan kepada dari Abraham. Dia dapat dari Tuhan, Abraham sampaikan kepada Ishak, Ishak sampaikan kepada Yakub. Ya, itu sebabnya Yakub juga diberkati sebab ada ikatan janji antara Tuhan dengan Abraham, dan itu diwariskan kepada Ishak, dan itu juga diwariskan kepada Yakub. Nah, bagaimana dengan perjanjian baru? Kita lihat di Galatia 3 ayat 13-14, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat ini sering dipakai untuk menyerang orang Kristen, karena Tuhannya orang Kristen itu terkutuk karena digantung pada kayu salib. Kenapa manusia yang disalib dikatakan terkutuk? Karena dia ada di tengah-tengah antara bumi dan surga. Ya, surga tidak menerima dia, bumi pun tidak menerima dia. Ya, itu sebabnya orang yang tergantung di atas kayu salib itu dikatakan terkutuk. Dan itu sebabnya juga, saudaraku, ketika Yesus disalib menjelang hari Sabat, maka sebelum jam 6 sore jenazahnya harus sudah diturunkan. Ya, mungkin saudara masih ingat ceritanya kenapa Yesus
ditusuk lambungnya sebetulnya bukan untuk membunuh, karena pada waktu lambungnya ditusuk Yesus sudah menyerahkan nyawanya. Jadi Tuhan Yesus tidak dibunuh oleh prajurit Romawi, tetapi dia menyerahkan nyawanya. Ya, sebelum Yesus ditusuk. Jadi ketika Yesus ditusuk, Alkitab mencatat yang keluar adalah darah dan air. Ilmu kedokteran hari ini mengkonfirmasi kebenaran ini. Jadi kalau ada mayat atau orang yang meninggal atau diduga meninggal, ketika dibedah yang keluar itu darah, berarti orang itu masih hidup, cuma mungkin sekarang. Tapi kalau di bedah yang keluar darah dan air, artinya ada air yang sudah terpisah dari tubuhnya, ya, maka orang itu sudah mati, sudah jadi mayat. Jadi ketika Yesus ditusuk lambungnya, Alkitab mencatat yang keluar adalah darah dan air. Artinya pada waktu ditusuk Yesus sudah mati. Matinya kapan? Waktu dia menyerahkan, waktu dia berkata, "Ya Tuhan, kepadamu kuserahkan nyawaku." Sebelumnya dia berkata sudah selesai atau tetelestai, dan setelah itu kepadamu kuserahkan nyawamu. Dan saat itulah Yesus mati. Ya, dan ketika ditusuk sudah mati. Jadi Yesus tidak pernah dibunuh. Ya, tapi memang benar terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, karena Yesus menanggung atau menjadi kutuk karena kita. Ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Kalau seandainya tidak ada korban Yesus di kayu salib, maka berkat itu sampai akhir zaman hanya akan dinikmati oleh bangsa Israel, umat pilihan Allah. Bangsa-bangsa lain tidak berhak menerima janji Tuhan, ya, kecuali mau masuk dalam bangsa Israel dan hidup sama seperti bangsa Israel. Ya, ada beberapa orang yang masuk dan mengikuti adat istiadat orang Israel, dan mereka dianggap sebagai orang Israel meskipun bukan orang Israel asli. Ya, ada orang-orang yang seperti itu. Salah satunya yang terkenal adalah Rut. Rut itu orang Moab. Ya, tetapi karena dia ikut Naomi, dia kembali menjadi bangsa Israel dan mengikuti adat istiadat orang Israel, maka dia dianggap sebagai orang Israel meskipun dia sebetulnya adalah bangsa Moab. Jadi itulah yang menjadi dasar bangsa-bangsa lain termasuk saudara dan saya memperoleh berkat Abraham. Karena apa? Karena kita menerima roh yang telah dijanjikan itu, yaitu Roh Kudus. Roh yang ditulis dalam huruf besar itu adalah berbicara tentang Roh Kudus, meskipun sebetulnya dalam bahasa aslinya tidak kelihatan itu R besar apa R kecil. Kenapa dikasih R besar? Supaya kita semua lebih mudah, karena konteksnya adalah bukan menerima roh manusia yang R kecil, tetapi menerima roh yang telah dijanjikan, yaitu Roh Kudus. Ya, karena Yesus Kristus. Dan itu sebabnya dikatakan oleh karena Yesus berkat Abraham sampai kepada kita. Itulah inti dari kitab Perjanjian Baru, ya. Oleh karena Yesus, maka berkat Abraham itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Saudara dan saya berhak untuk menerima perjanjian berkat atau hidup di dalam perjanjian berkat karena Yesus. Di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Selanjutnya, Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat, bahkan dikatakan lebih kuat daripada
perjanjian Abraham. Meskipun perjanjian Abraham itu dikatakan diikrarkan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangnya, ya. Tetapi perjanjian atau jaminan di dalam Yesus adalah jaminan perjanjian yang lebih kuat. Jadi saudaraku yang Tuhan kasihi, kita sampai pada satu kesimpulan bahwa hidup berkelimpahan bukanlah tujuan, melainkan peneguhan yang Allah nyatakan karena orang benar berjalan dalam perjanjiannya. Jadi kalau saudara merasa saya ingin diberkati supaya jadi kaya, itulah tujuan hidup kita, salah saudara. Ya. Saudara perlu ingat tadi Ulangan 8 ayat 18. Masih ingat? Tolong dimundurin tadi yang di depan, Ulangan 8 ayat 18. Ya. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjiannya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi saudara dan saya seperti kesimpulan tadi katakan bahwa hidup berkelimpahan itu bukan tujuan. Tujuan yang utama adalah meneguhkan perjanjian yang diikrarkan Tuhan. Jadi tidak salah saudaraku kalau kita ingin diberkati, tetapi ingat bahwa itu bukan tujuan. Tujuannya adalah karena kita ingin meneguhkan perjanjian Tuhan dengan umatnya. Karena kalau saudara menjadikan kekayaan itu sebagai tujuan, saudara akan kecewa. Tapi sebaliknya kalau saudara berdoa, minta kepada Tuhan, Tuhan saya ingin diberkati. Tuhan saya ingin memiliki kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Perhatikan di sini, kekuatan untuk memperoleh kekayaan itu sudah diberikan atau belum? Di sini sudah, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. The power to get wealth. Kuasa untuk memperoleh kekayaan sudah diberikan kepada saudara dan saya. Terakhir sebagai ilustrasi, dengan segala kerendahan hati, saya dan Ibu Lisa membuka rumah kami. Siapapun di antara saudara kalau lapar, pengen makan, datang aja ke rumah, saudara diizinkan untuk makan. Enak toh? Kalau ada makanan di meja silakan dimakan, tapi kalau di meja tidak ada makanan ya saudara buka kulkas, cari yang bisa dimakan. Saya izinkan. Dengan segala kerendahan hati, bukan berarti saudara kekurangan ya, tetapi saya izinkan saudara untuk makan di rumah kami sepuasnya. Oke, sekarang pertanyaan saya. Siapa di antara saudara yang pernah ke rumah Jalan Mulia? Oke, cukup banyak. Saudara pernah makan di Jalan Mulia? Pernah, puji Tuhan. Sejak saat ini, kalau saudara datang penggembalaan dengan Ibu Lisa atau mungkin dengan saya, ya, lalu saudara bilang, Bu Lisa, saya lapar. Saya jamin pasti ada makanan buat saudara. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau saudara ke rumah, saudara pasti makan atau enggak? Belum tentu. Kenapa? Mungkin saudara suka, malu, bisa. Dan saudara nggak bilang kalau saudara lapar, saudara belum makan.
Atau bahkan kadang-kadang ditanya sama Bulisa, sudah makan belum? Sebetulnya lapar tapi karena malu sudah. Sudahnya bahkan mungkin kemarin. Ya itu salah saudara sendiri, Bulisa jadi nggak tahu kalau saudara lapar. Ya. Tapi kalau saudara lapar dan saudara bilang Bulisa saya lapar, saya jamin 100% pasti saudara dikasih makan. Mbok ketang dikasih biskuit dulu, mbok ketang dikasih minum dulu, ya. Kalau tidak ada makanan, setidak-tidaknya di sana mungkin ada roti. Yang biasanya selalu ada itu di meja makan itu telur rebus, karena saya hampir setiap hari itu makan telur rebus. Saudara juga boleh ambil, ya, nggak usah sungkan-sungkan. Tapi sekali lagi kalau saudara tidak pernah mempergunakan kuasa untuk memperoleh kekayaan, saudara tidak akan pernah makan. Dan saudara tidak akan pernah memperoleh kekayaan kalau saudara tidak menggunakan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi kenapa sampai hari ini mungkin ada di antara kita yang kekurangan, saya pun termasuk di antaranya, karena kita kurang mempergunakan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Karena selama ini mungkin kita salah memakainya, karena kita menjadikan itu sebuah tujuan. Saya ingin kaya, saya ingin bebas utang, saya ingin keliling dunia dan sebagainya. Itu sekali lagi tidak salah, saudara. Tetapi ingat bahwa itu bukan tujuan. Tujuan kita adalah meneguhkan perjanjian berkat antara Tuhan dengan umatnya. Ya. Jadi mulai sekarang, ayo kita belajar untuk memakai kekuatan atau kuasa untuk memperoleh kekayaan. Apakah salah jadi karyawan? Tidak salah. Tetapi jangan bercita-cita untuk seumur hidup jadi karyawan. Miliki kerinduan Tuhan, saya ingin jadi karyawan karena saya ingin belajar. Suatu hari nanti saya akan punya usaha sendiri, saya bisa memiliki kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Sekali lagi, tidak salah kalau saudara sebagai karyawan bekerja keras, ya. Tapi jangan berpikir, wah kalau saya kerja satu shift dapat UMR misalnya katakanlah 2 juta kapannya. Saudara dapat, wah kalau gitu saya mau kerja 2 shift aja kan dapat 4 juta. Salah saudara, bukan itu. Tapi doa minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Berikan aku kuasa untuk memperoleh kekayaan. Meskipun saya merasa bahwa baru sedikit yang Tuhan bukakan, ya, itu aja sudah rasanya, wah Tuhan ajaib. Ya, saya belum merasakan sepenuhnya saudara, tapi saya sudah ngincang-ngincang sedikit. Dulu nggak pernah kebayang gimana caranya orang bisa punya rumah sakit. Kalau orang ke rumah sakit banyak, tapi orang yang punya rumah sakit itu nggak banyak saudara. Kok bisa orang bisa punya rumah sakit? Sama sekali tidak terbayang. Tapi hari ini meskipun baru sedikit, tapi sedikit-sedikit Tuhan sudah mau gitu loh caranya. Baru tahu caranya tapi belum bisa memakainya. Ya. Tapi ayo kita berdoa sama-sama, suatu hari nanti ada di antara saudara dan saya yang punya rumah sakit, yang punya sekolah, yang punya HOB, ya, pelihara ikan, tumbuhkan sayur organik. Ya. Nyatanya di BSD, WTC bisa, saya percaya di Kudus suatu hari nanti kita bisa. Dari mana itu semua? Karena perjanjian berkat antara Tuhan dengan kita semua. Ya. Jadi sekali lagi saudaraku, sebagai kesimpulan akhir, apa yang kita tolong halaman terakhir. Terus setelah kesimpulan. Ini setelah ini. Ya, apa yang harus kita lakukan? Ulangan 28 ayat 1 sampai 12 nanti sampai di rumah saudara baca, ya. Itu berkat.
Kalau engkau mendengar firman-Ku dan melakukannya dengan sungguh-sungguh, itu artinya dengan kata lain mendengar firman dan melakukan itu taat kepada Tuhan atau taat kepada Yesus. Maka perjanjian berkat akan berlaku dalam hidup kita. Ya. Taat kepada Yesus, mentaati firman. Ya. Belajar untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan lewat firman Tuhan. Bagaimana kita bisa taat kepada Yesus? Kita harus mendengar firman dan melakukannya. Dengar firman dari mana? Lewat khotbah hari Minggu, ya. Lewat SMA setiap hari, itu firman Tuhan. Ya, kita akan lakukan itu. Ya, maka itu sama dengan taat kepada Yesus. Dan kalau itu terjadi, maka perjanjian berkat akan berlaku dalam kita. Dengan kata lain, you will get the power to get wealth. Kamu akan memperoleh kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dahsyat, saudara. Kekayaan tidak berbicara tentang UMR lagi. Kekayaan berbicara tentang berkat Tuhan yang melimpah. Dari mana? Dari melakukan firman, dari mendengar firman dan melakukannya, yaitu taat kepada Yesus. Maka sekali lagi perjanjian berkat akan berlaku di dalam hidup saudara dan saya. Itulah yang Tuhan sampaikan pada hari ini. Ya, terima ini sebagai sebuah kebenaran. Nanti pulang ke rumah, ya, mulai berdoa, Tuhan, aku mau memperoleh kuasa untuk memperoleh kekayaan. Saya percaya Tuhan akan buka. Ya, masing-masing saudara tidak akan sama satu sama lain, tetapi kita akan saling melengkapi, ya, satu sama lain. Saya percaya, saya sangat yakin dan percaya, ya, kalau umat Tuhan di gereja-gereja yang diberkati Tuhan, kenapa mereka bisa memberikan persembahan begitu banyak? Ya. Saudara, kita memberi persembahan katakanlah 100.000 aja rasanya udah gede, ya. Orang-orang kaya itu kalau memberi persembahan itu nggak cuma 1 juta 2 juta, 1 miliar. Dari mana itu duit? Ya, lewat usaha mereka diberkati Tuhan dan taat kepada Yesus. Bisakah kita seperti mereka? Saya sangat yakin dan percaya bisa. Ya. Mari kita doa, minta sama Tuhan, ya, hidup di dalam perjanjian berkat. Tetapi saya wanti-wanti, ingat bahwa hidup berkelimpahan bukanlah tujuan, melainkan peneguhan yang Allah nyatakan karena orang benar berjalan dalam perjanjian. Kalau saudara jadikan kekayaan ini sebagai tujuan, saudara akan tersesat. Saudara akan menderita di dalam hidup. Mungkin saudara bisa jadi kaya, tetapi saudara tidak akan bahagia. Tetapi kalau saudara jadikan itu sebagai peneguhan, saya percaya saudara akan diberkati Tuhan, ya, baik dari sisi berkat jasmani maupun juga hidup sebagai orang benar di dalam jalan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan berdiri kebahagiaan kita pada pagi hari.
kehidupan kami, karena janji yang telah Kau ikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyang kami Tuhan, lewat bangsa Israel, lewat Abraham dan keturunannya Tuhan Yesus. Kami diteguhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah kami terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai yang sulung di antara kami semua, dan kami diberkati di dalam perjanjian yang bahkan lebih kuat dari perjanjian yang sebelumnya. Dan kami mau memberitakan nama-Mu Tuhan Yesus untuk meneguhkan janji yang telah Kau berikan dengan sumpah. Ajar kami Tuhan untuk memahami ini dan tidak menjadikan kekayaan itu sebagai tujuan, tetapi sebagai cara kami untuk meneguhkan perjanjian Tuhan di dalam hidup umat yang percaya. Kami minta pada pagi hari ini Tuhan, berikan hikmat-Mu Tuhan, berikan kami kerinduan untuk meninggikan nama-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, untuk memperoleh berkat bukan semata-mata supaya kami diberkati, tetapi supaya nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan di atas muka bumi. Biarlah dunia boleh melihat bahwa sungguh Engkau ada di tengah-tengah kami, dan Engkau memberkati umat-Mu yang percaya kepada-Mu, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami menerima kuasa karunia Roh Kudus itu, dan kami mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan di dalam jalan hidup kami. Jauhkan kami dari segala pencobaan, jauhkan kami dari segala yang jahat, jauhkan kami dari segala dosa dan kesalahan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, sucikan dan kuduskan kami dengan darah Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami boleh dimurnikan kembali menjadi ciptaan yang baru dan menerima berkat-berkat-Mu, menjadi layak di hadapan-Mu Tuhan untuk memperoleh kuasa, untuk memperoleh kekayaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan, dan kami terima berkat-Mu secara utuh, sempurna, dipadatkan, dikoncangkan, bahkan sampai tumpah keluar. Berikan kami hikmat Tuhan, berikan kami kemampuan Tuhan Yesus untuk melihat segala rencana-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kehendak dan rencana-Mu jadi di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Dan kami boleh diberkati untuk memberkati. Kami boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima janji-Mu Tuhan Yesus. Mari saudaraku, angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Karena sesungguhnya anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin.